Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe-tabe, saudara-saudaraku, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi channel-channel kita ini membahas tentang hakikat, kemudian ma'rifat, syariat juga, thariqah juga. Sedikit-sedikit. Jadi membahasnya ini bukan keluar, tapi ke diri. Jadi ini untuk muhasabah diri kita, perenungan diri kita, keyakinan daripada diri kita sendiri. Kita tidak perlu untuk memaksakan kehendak-kehendak atau pendapat-pendapat kita secara syariat. Pendapat-pendapat kita ini diikuti oleh semua orang-orang. Tidak perlu, karena semua ada jalan-jalannya masing-masing. Maka meskipun niat seperti itu ada, artinya yang mengadakan itu siapa? Ya Allah Ta'ala juga. Nah, jadi bukan ada bekas makhluk, tapi tidak ada. Tapi yang berkehendak itu Allah Ta'ala juga pada hakikatnya. Tidak ada bekas daripada makhluk. Meskipun juga begitu, hadirin semuanya, jangan pernah kita untuk memaksakan paham kita itu bahwa ini yang paling benar, atau mengatakan antum-antum itu sesat dan menyesatkan. Tidak perlu. Semua punya jalannya masing-masing. Tapi ketika keluar daripada, melenceng jauh daripada akidah, melenceng jauh daripada syariat, ya, apalagi itu kerabat kita, orang yang kita cintai, jauh daripada syariat-syariat, hukum-hukum daripada syariat tersebut. Syariat di sini termasuk fikih, urusan fikih, kemudian adat, hukum setempat, bangsa dan tanah air dan sebagainya. Jadi hukum-hukum di tempat itu. Apalagi kita mengaku pengikutnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ke diri. Kemudian ketika memberitahukan orang, seolah-olah kita memberitahukan orang, tapi niatnya bukan ke orang, tapi ke diri. Tidak ada ceritanya kita itu dakwah mengajak orang lain untuk ikut sama kita kepada Allah. Bukan mengajak orang, mengajak diri kita diperdengarkan ke orang. Jadi kita seolah-olah berbicara di depan orang. Ayo Pak, kita pergi. Ayo Pak, cari daripada keakuannya Allah, meleburkan diri, matikan diri sebelum mati misal. Tapi jangan niat untuk mengajak orang itu untuk ikut. Jangan. Ajak diri kita saja. Niatnya begitu, bukan mengajak orang lain, tapi mengajak diri kita ini. Kenapa? Karena telinga kita ini lebih dekat daripada telinganya mereka, dari mulut kita. Ini syariatnya ya. Jadi mulut dengan telinga kita ini lebih dekat jaraknya. Jadi yang pertama diberitahu itu adalah kita. Jadi mengajak diri kita sendiri, bukan mengajak orang lain. Salah kalau kita niat untuk mengajak orang lain. Sama-sama taat, sama-sama bertauhid, bukan mengajak orang, tapi mengajak diri sendiri, diperdengarkan ke orang. Seperti kita melempar bola ke depan ya, pantulannya ke kita, bukan ke orang. Jadi orang-orang arif bijaksana, itu ketika mendengar suatu hujjah atau mendengar suatu keilmuan, ketika dia memang sayang kepada keluarganya, anak istrinya misalnya, atau teman-temannya, sahabatnya, dia niatnya itu bukan untuk bukan mengajak sahabatnya, anak istrinya untuk ikut, bukan, tapi mengajak dirinya diperdengarkan. Nah, itu niatnya begitu, diperdengarkan ke anak istrinya begitu. Dan sama dengan di sini, saya tidak mengajak siapapun, mengajak diri saya pribadi. Ini secara syariat ya. Taulah, tidak perlu kita beber-beberkan ilmu-ilmu rahasia-rahasia. Artinya kalau sudah tahu hakikatnya yang berkalam itu semua, taulah, pandanglah itu. Nah, kemudian kita di sini akan membahas tentang alam semesta. Nah, jadi banyak yang salah paham. Alam semesta ini katanya wujud.
Nah, inilah perbedaan bahasa Arab dengan Indonesia. Maksudnya begini, nak. Kosakata kita kadang tersalahpahami. Wujud itu dikira yang berbentuk, yang berupa. Ada tangannya, ada telinganya, ada matanya, ada rambutnya. Sifat wujud bagi Allah, wujudnya itu tidaklah berbentuk, tidaklah berupa, tidaklah berjisim. Tapi wujud itu adanya tidak perlu bentuk, adanya tidak memerlukan tempat, adanya tidak memerlukan bertempat pada warna, adanya tidak berwarna apa-apa. Itu wujud Allah. Wujud Allah yaitu sifatnya, sifat wujud. Siapa? Nur Ahmad Muhammad batin. Bagaimana caranya? Napas ini tidak berwujud, tapi ada. Napas ini tidak berjirim, tidak berjasad, tidak berupa. Tapi ada wujud dia, wujud ada. Nah, ini yang dimaksud wujud, sifat wujud ada. Hidup ini, kehidupan ini. Jadi secara syariatnya ini namanya nafas. Karena dia keluar masuk, naik turun. Tapi ketika di dalam nyawa, ketika belum bernasab kepada batang tubuh namanya ruh kan. Sudah sering dengar. Nah, artinya hakikatnya ya ruh juga. Ya Ahmad ini. Inilah wujud Allah. Namanya roh idhofi kedudukannya. Tadi banyak. Ini roh idhofi. Roh idhofi itu Ahmad. Ahmad itu Allah Muhammad. Ahmad. Kenapa idhofi? Apa itu idhofi? Orang yang tahu ilmu nahwu, ilmu sorof itu tahu. Idhofi itu penggabungan dua kalimat menjadi satu. Nah, itu idhofi. Kalau di dalam keilmuan nahwu. Tapi kalau di sini, nah, dua seolah-olah dua tapi satu. Esa. Itulah Allah dengan Muhammad. Namanya kan dinamakanlah Ahmad. Ismuhu Ahmad. Allah Muhammad. Nur Muhammad yang batin itulah. Itulah awal kejadian makhluk. Jadi alam semesta ini semuliakan tidak ada pada hakikatnya, tapi diadakan. Makanya orang-orang belajar makrifat tuh harus bisa dulu membedakan mana makhluk, mana khalik. Tuh dasar paling pondasi utama itu. Kalau kita tidak lolos di sini mengatakan alam semesta itu wujud, bahaya nanti. Kita jadi kaum mujassimah. Tahu mujassimah? Menjisimkan Allah. Oh, tapi Allah itu kan maha tunggal, Mas. Esa. Artinya dia segala sesuatu. Ya. Tergabung maha segala sesuatu kan. Oke? Nah, kita jelaskan. Alam semesta itu bukan sifat. Alam semesta itu ya af'al. Perbuatan Allah. Sifatnya itu, sifat wujudnya itu ya Nur Muhammad itu, Ahmad itu. Itu sifat wujudnya yang tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna, tidak berjisim itu. Itu. Coba deh napas. Napas tuh. Napas berbentuk kan napas? Apa bentuknya? Nggak ada bentuknya napas. Nggak ada bentuknya ruh. Cuma ruh ketika masuk di dalam jasad berbentuk seperti jasad. Ruh itu masuk ke dalam kambing ya bentuknya kambing. Tapi aslinya ruhani itu tidak berbentuk, semuliakan. Sama dengan napas. Nafas itu ketika dia aja keluar masuk, tapi dia ruh itu. Napas. Nah, ini wujud Allah. Jangan ragu-ragu, wujud Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa. Kalau Allahnya ya zat, wujudnya ya sifat, bernama Muhammad. Muhammad yang mana? Nah, kan begitu. Jelaskan dulu secara rinci. Muhammad awal itu zat, Muhammad akhir itu sifat. Muhammad zahir itu alam semesta. Nah, batang tubuh
ini bukanlah wujud, tapi mumkinul wujud, diadakan. Sama kalau kita bercermin. Nah, coba ambil cermin di depan mata kita. Nah, di depan mata kita, ayo praktek ambil cermin. Oke, bercerminlah. Yang di dalam cermin itu alam semesta, batang tubuh kita. Yang di dalam itu, nah, bergerak sini, bergerak juga dia. Adakah dia? Ada kan? Diadakan karena adanya ini, adanya kita yang bercermin. Sehingga ada yang di dalam cermin. Kalau kita melihat yang di dalam cermin, kita bercermin. Ya kan? Kita bercermin. Ada yang di dalam cermin itu kan kita juga. Ada kan? Diadakan. Bahasa tasawufnya itu bukan ada, diadakan. Tapi kalau bahasa sehari-hari kita ya ada. Bahasa Indonesia kan? Ada. Artinya ada dia. Nah, itu ya, kelihatan orangnya di dalam cermin. Tapi pada hakikatnya loh ya, sebenar-benarnya yang di dalam cermin itu ada apa tidak? Tidak ada. Hilangkan cerminnya, coba pecahkan, buang cerminnya itu. Masih adakah di situ di depanmu? Begitu juga alam semesta. Alam semesta itu bukan wujud Allah. Alam semesta itu tidak wujud. Ya secara syariat ya ada, tapi adanya itu bukan adanya seperti sifat wujudnya Allah. Itu alam semesta bukan. Alam semesta itu mumkinul wujud, diadakan, bukan wujud. Ini jangan kita salah-salah memahami akidah. Ini berat, Pak. Salah-salah sedikit bahaya. Makanya tidak pantas makanya memang tidak betul mengatakan bahwa Allah itu yang berdiri, Allah itu yang makan, Allah itu yang begini. Tidaklah. Allah itu yang mana toh? Allah itu kan nama dari zat. Allah itu kan zat kan? Nah, itu. Zat itu berbentuk enggak? Enggak. Sementara zat itu tidak bergerak lalu diam tidak bergerak. Diam lalu bergerak, tidak. Tapi diam sedang-diamnya kalau zat itu. Jadi zat itu diam sediam-diamnya. Allah itu. Terus apa yang bergerak? Sifatnya, kemudian ke asma, ke af'al. Bernampak alam semesta itu af'al. Jadi af'al itu diadakan karena adanya sifat. Jadi yang sebenarnya hanyalah zat sifat. Hanyalah zat dengan sifatnya sekarang. Tapi sifatnya itu sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya zat. Cuma zat ini mewujudkan dirinya. Ada sifatnya. Siapa namanya sifatnya? Ya Nur Muhammad itu, Ahmad itu. Kalau alam semesta, wujud Ahmad. Namanya Nur Muhammad Zohir. Wujudnya Ahmad. Namanya Nur Muhammad juga, tapi yang zohir, yang muhaddas, yang baharu, yang makhluk. Nah, jadi kalau ketika pandangan musyahadah itu, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya kita, bukanlah alam semesta, bukanlah yang berbentuk itu dilihat. Yang dilihat itu yang batin, yang melihat itu yang maha batin. Paham? Jadi yang melihat adalah yang maha batin, yang dilihat yang batin. Cuma yang batin ini masihlah batin, harus ada zohir. Seperti bercermin tadi itu. Harus ada cerminnya itu, di dalam cerminnya itu baru kelihatan. Oh begini gondrong mukaku, oh ada kumisnya. Oh begini saya, oh begini. Oh begini mukaku. Harus ada alam semesta. Itu juga bagian dari Allah Ta'ala. Tapi bukan Allah. Af'al Allah. Bedakan dong. Jadi tidak bisa kita mengatakan Allah itu makan, Allah itu minum. Allah, astagfirullah. Allah itu zat. Allah itu zat yang maha suci. Allah itu zat loh ya. Zat. Bukan af'al. Kalau af'al Allah, af'al Allah yang makan, af'al Allah yang minum, af'al Allah yang berdiri, ruku, semuanya itu af'al Allah. Gerak dan diam itu adalah af'al Allah. Itu benar.
Benar. Tapi kalau dikatakan Allah yang makan, Allah yang minum, la ilaha illallah. Allah itu apa toh? Nama dari zat. Paham nggak zat? Maha ruang, maha suci, yang maha meliputi segala sesuatu. Jadi hadirin semulakan, ini bukan marah-marah untuk diri saja. Artinya jangan kita mengatakan alam semesta itu wujud. Alam semesta itu sifat mustahil bagi Allah. Iya. Jadi alam itu alam semesta, batang tubuh yang berbentuk semuanya ada yang kita lihat-lihat ini, motor kah, rumah kah, bangunan kah atau apakah? Itu semua alam. Kemudian apa sifatnya alam? Makhluk. Apa sifatnya makhluk? 20 sifat mustahil bagi Allah. Jadi alam semesta itu bukan sifat Allah, tapi af'al. Harus bisa dibedakan martabatnya dong. Jangan dicampur-campur semuanya. Oh, la haula wala quwata illa billah, semuanya Allah. Kalau semuanya Allah, nanti kau bilang kupu-kupu ini semua. Nah, bahkan ada yang lebih parah. Berarti karena pandangannya orang-orang awam, orang-orang seperti kita ini, macam awam kita ini, kasihan. Nah, ketika dibilang begitu, berarti ketika saya satukan ini alam semesta semua, itu wujud Allah. Wujud Allah itu bukan berbentuk. Itu wujud Allah itu yang Nur Muhammad, yang Ahmad, yang tidak ada bentuknya, yang masih laisa. Cuma Ahmad ini mengadakan lagi. Dibahaslah ciptaan, dibahaslah makhluk daripada dirinya Nur Ahmad ini, Nur Muhammad ini. Jadi api, angin, air, tanah, alam semesta itu namanya makhluk. Karena diadakan, tapi pada hakikatnya tidak ada. Namun segala sesuatu adalah dirinya. Aslinya meskipun tidak ada seperti itu, diadakan seperti itu juga af'al Allah. Itulah dikatakan awal, akhir, zahir, batin. Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Tubuh, hati, nyawa, rahasia, zat, sifat, asma, af'al. Tuh. Jadi hadirin semuanya, begitulah tadi bagaimana kita betul-betul jangan salah memahami sifat wujud. Jadi sifat wujud ini sifat Allah. Mana wujudnya? Ya Nur Muhammad, yang batin, yang tak berupa, tak berjisim, tak berbentuk padat. Nah, tuh wujud Allah. Bukan ini. Bukan yang ini. Cuma yang zohir ini, perhatikan yang zohir ini, itu serupa dengan yang batin. Nah, yang batin yang dipandang. Cuma yang memandang yang batin ini memandang lagi kepada cermin itu supaya kelihatan. Nah, begitu. Tadi kurang lebih begitu. Jadi bukan sifat Allah tapi af'al Allah. Sifat Allah itu yang mana? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis sampai kaunul mutakallimun. Tuh, kan 20 sifat wajib bagi Allah itu, sifat Allah itu. Oke. Kalau yang mustahilnya itu lawannya itulah makhluk. Jadi Allah itu wujud, wujudnya itu yang Nur Muhammad. Nah, lawannya wujud apa? Lawannya ada apa? Tidak ada. Ma'dum. Adam. Tuh, tidak ada. Adam, ain, ma'dum. Lawannya wujud, sifat mustahil bagi Allah. Artinya bukan sifat Allah itu. Af'al Allah. Qidam, sedia, terdahulu. Apa lawannya? Muhaddas. Bukan lagi sifat Allah itu af'al. Nah, itu kalau mengkaji 20 sifat nafsiyah salbiyah ini, kudro ma'ani dengan makna wewe, luar biasa. Serasikanlah itu. Perkokoh akidah kita ini jangan goyang, Pak. Sekali layar tertancap, pantang biduk surut ke pantai. Nah, ya kan, begitu pepatah kita kan. Sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Apapun yang terjadi, lurus saja. Meskipun kaki kita sudah satu di lautan, satunya di atau kita berpegang jangkar pakai gigi geraham gigit.
Meskipun berdarah-darah, hilang kaki ini dimakan ikan hiu, jangan lepaskan tali jangkar kapal tuh sampai tujuan. Itu prinsip akidah kita ini yang perlu dipegang-pegang baik-baik. Perlu berprinsip. Kalau tidak berprinsip bahaya loh. Bahaya loh Dajjal datang. Dajjal af'al Allah. Oke. Ini tauhid ya. Terus kita mau ikut sama Labaga. Labaga. Siapa yang mau kita ikuti sebenarnya? Sudah jelas-jelas selamat itu Rasulullah SAW. Selamat itu para sahabat. Kenapa lagi mau ikut-ikut lain? Sudah ada jalannya lurus. Mau ambil lain. Kecuali memang kesian, kita tidak punya guru, hidupnya di kampung, tidak punya uang. Kita sudah tua, tidak punya guru, HP juga tidak punya. Apa yang mau dikerja? Sholawatlah banyak-banyak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dibimbing oleh guru sejati. Jangan khawatir, ada mursyid sejati pada dirimu masing-masing. Tapi kalau kita masih sehat, masih muda, masih melakukan perjalanan, masih ada peluang lah. Ayolah, bangkitlah. Oh, nanti jadi nafsu. Ya kalau kamu sadari dirimu yang berniat ya nafsu. Tapi kalau kamu sadari bahwa niat itu kehendak itu daripada kehendak Allah, ya bukan nafsu. Bagaimana ulama-ulama kita, Syekh Yusuf Al-Makassari, berapa tarekat? 21 tarekat, kemana-mana dikatakan di situ, ambil tarekat ini, ambil lagi. Ketidakpuasan ulama kepada ilmu bukan nafsu untuk mencarinya, tapi keberkahannya. Justru dianya itu ditakdirkan mau dijadikan orang-orang besar di masa nanti, maka dia dirajinkan oleh Allah untuk berdoa, dirajinkan oleh Allah untuk berikhtiar, sehingga dia menjadi orang-orang yang terkenal, orang-orang yang ulama warasatul anbiya. Itu jangan itu tadi ya. Jadi mungkin seperti itu saudara-saudara. Jadi janganlah kita mengartikan sifat wujud itu adalah yang berjasad, yang berjisim, tidak. Sifat wujud itu, wujud ada itu bukan berbentuk. Tuh poinnya. Jadi alam semesta ini tidak wujud. Alam semesta ini khoyali saudara-saudaraku, khoyal. Jadi makanya dikatakan wamal hayatad dunya illal mata'ul gurur. Perasaan, sakit hati, iri, dengki, dendam, marah, semuanya tuh ilusi. Cuma nyata. Kenapa nyata? Ya karena dinyatakan. Kenapa kita sakit? Ya karena merasa ada. Coba orang mati, mau kau ludahi mukanya di situ, misalkan, mana marah? Nggak usah orang mati, orang tidur deh. Kamu kasihkan tai di pipinya, nggak marah. Kamu kata-katai hewan-hewan apa, ndak marah, ya kan? Nah begitu. Jadi kita belajar semua sama-sama, kita semua. Tidak ada yang merasa ini, merasa itu, ndak. Ini juga curhat namanya. Jadi tidak mengajak siapapun, tidak. Tapi kalau mau sama-sama diikuti saja. Secara syariatnya saja ini kan. Nah, cuma kita himbau di dalam menonton video-video ini semuanya dalam bermusyahadah. Jangan memandang zohirnya saja, batinnya saja, batinnya tembus. Jadi pandangannya itu tembuskan sampai ke awal akhir zohir batin. Pandang itu yang zat sifat asma af'al. Jangan cuma af'alnya saja. Af'alnya af'al kita pula. Kalau kita memandang yang itu saja, yang zohir saja, keliru kita. Pasti selalu ada perbedaan. Pasti selalu ada. Karena kita memandang orang, makhluknya yang dipandang. Jadi seperti itu. Pasti kelihatan. Jadi begitu mungkin saudara-saudaraku.
Tuan-tuan, bunda-bunda, guru-guruku, sehat selalu, jaga kesehatan, selamat